نابت العلماء لإعلاء كلمة الله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, jadi untuk kita semua anak kami, sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anak kami sekalian, ini kelas 10 ya. Iya, Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih semester ganjil. Di sini nanti kita akan membahas bab 1 konsep fikih dalam Islam. Tapi sebelum kita mulai, bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca syair Islam. Ayo bersama-sama dulu, 1, 2, 3 ya. Hari ini jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, kira-kira siapa anak-anak kami yang bisa membawakan doa pada hari ini? Saya Ustaz. Iya, silakan Nasir Harahap, silakan. Mari kita bersama-sama membaca doa. Untuk hari ini kita absen dulu ya. Yang hadir dan yang tidak hadir. Abdul Halim Harahap. Hadir Ustaz. Ahmad Lamis Regar. Hadir Ustaz. Ali Muda Daulay. Audi Ramani Sibalot. Hadir Ustaz. Arya. Ustaz. Aidil. Zainuddin Asnara. Salamin Pribadi Daulay. Ustaz. Iksan Soleh. Adib Sudana. Ustaz. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Siap.
melanjutkan pelajaran kita. Coba diperhatikan ke depan. Nah, ini PK kelas 10 semester ganjil bab 1 ya. Ini bab 1 konsep PK dalam Islam. Apa judul bab 1 ini? Konsep fikih dalam Islam. Fikih berasal dari kata fikihun, artinya pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus yang membahas persoalan-persoalan hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Inilah yang disebut dengan fikih. Mudah-mudahan kita dapat mengerti ya, untuk anak-anak kami sekalian. Sementara ulama fikih mendefinisikan fikih adalah sekumpulan hukum amalia yang akan dikerjakan dan disyariatkan dalam agama Islam. Jadi ini kita pegang. Menurut ulama fikih, bahwasanya fikih itu adalah sekumpulan hukum amalia yang akan dikerjakan, yang disyariatkan di dalam agama Islam. Maka sebenarnya berarti kalau di dalam syariat Islam, maka apa peraturan-peraturan yang ada dalam syariat agama Islam, maka itulah yang harus kita taati dan kita taati. Selanjutnya kita lanjutkan kembali pelajarannya ini. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Coba anak-anak kami sekalian, apa yang disebut dengan mukallaf? Ada ini di depannya. Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam. Apa tanda-tandanya? Ya, balik, itulah dewasa ya, berakal, alias bukan orang yang tidak waras, itulah dia alias sadar, dan beragama Islam. Jadi inilah yang disebut dengan mukallaf. Berarti kalau sudah mukallaf, maka kita wajib melaksanakan apa perintah-perintah yang ada dalam syariat agama Islam. Perbedaan syariat fikih dan ibadah. Jadi jelas perbedaannya. Syariah apa, fikih apa, ibadah itu apa. Coba perhatikan ke depan yang berwarna hijau muda ya. Nah, di hijau muda ini syariah. Nah, ini untuk menandai syariah itu semacam apa? Satu, dia bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka disebut dia syariah. Dua, bersifat pasti. Tiga, hukumnya satu namun bersifat universal. Yang keempat, tidak ada campur tangan manusia. Jadi Al-Quran itu, hadis itu tidak ada campur tangannya manusia, apalagi dia yang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Seterusnya fikih. Coba perhatikan yang berwarna merah ini. Ya, fikih satu, sumbernya dari ulama dan ahli fikih. Dua, dia bersifat dugaan atau zonni. Jadi dia masih dugaan, tidak pasti. Kalau dia syariah, dia pasti dia. Jadi kalau fikih, dia masih dugaan. Dengan istilah zonni dia. Yang ketiga, ragam pelaksanaan. Banyak. Yang keempat, ada campur tangannya manusia. Dan ibadah, coba perhatikan yang paling bawah ini.
yang berwarna kuning ya. Menurut ulama fikih, ibadah itu adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, ibadah itu semua bentuk pekerjaan. Semua bentuk pekerjaan yang bertujuan, berarti niat. Ya, ada niat kita dalam hati. Niat kita adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat pelajaran di waktu sanawiyah? Ada hadis di Matan Arba'in ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan harus disertai dengan niat. Maka itulah yang disebut dengan ibadah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang D, macam-macam ibadah dan karakteristiknya. Perhatikan, di sini ada macam-macam ibadah. Nah, coba bantu tulis, perhatikan. 1, ibadah mahdoh. Apa namanya? Ibadah mahdoh. Apa ibadah mahdoh itu? Ibadah yang khusus yang menghubungkan antara hamba. Hamba itu adalah manusia dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang ditentukan dan dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sholat. Jadi sholat kita harus ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat sholatmu. Harus kita mencontoh bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga dengan zakat, puasa, dan berhaji. Jadi jelas semua harus ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah ibadah mahdoh. Paham anak-anak kami sekalian? Yang kedua, namanya ibadah ghairu mahdoh. Apa ibadah ghairu mahdoh itu? Adalah ibadah umum dia, yang berbentuk hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang memiliki nilai ibadah. Misalnya bersedekah. Apa? Bersedekah. Orang yang kaya, yang punya harta, dia berbagi dengan orang fakir, miskin, dan anak yatim. Berarti itu adalah namanya ibadah ghairu mahdoh. Apalagi mencari nafkah. Nanti ya, kalau kalian jadi suami, kalian nafkahi istri dan anak kalian, dibelanjai, kalian sekolahkan, kasih makan, minum, dan sebagainya. Itu juga namanya ibadah ghairu mahdoh. Tolong menolong. Misalnya ada kakek-kakek, ya, ada kakek-kakek yang mengangkat kayu, nggak bisa. Nah, kita yang anak muda, kita bantu. Maka itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Berarti hubungan manusia dengan manusia. Jelas ya? Nah, harus dipahami. Seterusnya, contoh ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Coba yang ulang, semangat lah, semangat ya. Biar nanti ilmunya jadi bekal buat kita ya. Coba perhatikan contoh ibadah mahdoh ini. Coba perhatikan, ini ada orang yang berdiri ya, bajunya baju muslim, ada yang baju koko, pakai peci. Ini sedang apa? Coba perhatikan, sedang melaksanakan sholat. Dan inilah contoh daripada ibadah mahdoh, hubungan manusia kepada Allah yang sering disebutkan adalah habalum minallah, hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ini contoh ibadah ghairu mahdoh. Ini tadi orang yang punya, yang harta,
yang banyak hartanya, ya dia bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Jadi dia habalun minan nas, dia hubungan manusia dengan manusia. Orang yang kaya berbagi kepada orang tak punya, orang yang kuat punya tenaga membantu kepada orang yang kurang tenaga atau orang yang lemah. Itu namanya adalah ibadah ghairu maghdub. Jelas anak-anak kami sekalian? Jelas. Oke, selanjutnya yaitu praktek ibadah. Jadi di sini kita akan buat praktek ibadah, contoh dari ibadah mahdo ya. Coba praktek ibadah apa kita dulu kan? Sholat ya. Sholat. Coba masih ingat dengan rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? 13. Alhamdulillah anak kami masih ingat ya pelajarannya dulu di sanawiyah. Tapi walaupun sudah kelas 10 alhamdulillah masih dapat ya. Ada berapa rukun sholat? 13. Jadi sholat itu dimulai dari takbir ditutup dengan salam. Itulah praktek daripada ibadah sholat itu. Baik bulan anak kami sekalian sudah sering melaksanakan ibadah sholat yang fardu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ditambah juga dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Terus misalnya praktek ibadah yaitu melaksanakan haji ya. Jadi intinya kalau kita beribadah yang wajib, jangan kita lupakan rukun-rukunnya. Apa? Jangan kita lupakan rukun-rukunnya. Sholat harus kita kerjakan rukun sholat. Itu kalau dalam saat melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita hendak mengeluarkan zakat, kita harus penuhi rukun-rukunnya. Kalau kita hendak melaksanakan puasa, harus kita penuhi rukun-rukunnya. Kita melaksanakan haji, harus kita penuhi rukun-rukunnya. Nah ini dah beberapa contoh ya. Nah mungkin tidak semua Ustaz terangkan. Ini sebenarnya udah 13 ini rukun sholat. Ini rukun haji. Ini semua udah lengkap dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi dalam praktek ibadah, kalau dia yang wajib, betul-betul kunci yang kita pegangi adalah tidak boleh meninggalkan rukun. Mudah-mudahan anak kami nanti sesudah pelajaran ini menambah khusyuk dalam ibadah sholat, yaitu kita menggali lagi rukun-rukun apa yang wajib dalam ibadah tersebut. Berhubungan kembali dengan ibadah tadi, ya, apalagi dengan ibadah mahdoh. Betul-betul itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, bahwasanya manusia itu memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya sangat berkaitan sekali dengan ayat ini, terdapat dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Bisa bacakan ayatnya, coba disimak dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Apa artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Ini kata Allah ya. Perkataan Allah dia. Melainkan supaya mereka. Berarti manusia, jin. Apa tujuannya Allah ciptakan? Supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka inilah yang berkenaan dengan pembelajaran kita ini, masalah perbedaan daripada ibadah. Berarti ibadah itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari bab 1 ini mulai dari A sampai E tadi, maka untuk pada hari ini ya kita cukupkan saja dulu pembelajaran kita, yaitu bab 1 konsep tinggi dalam Islam. Tapi sebelumnya Ustaz menyapa dulu buat anak-anak kami sekalian. Bagaimana perasaannya sesudah kita mempelajari pelajaran hari ini? Senang dan bahagia? Senang dan bahagia. Alhamdulillah ya.
ini diamalkan, transfer ilmunya kepada generasi-generasi selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup dulu, Ustaz buat dulu sisi pertanyaan. Bagaimana anak kami? Siap nggak untuk menjawab dari pertanyaan Ustaz nanti? Siap, Ustaz. Dong, harus siap karena kita sudah mempelajarinya ya. Coba pertanyaan pertama. Ini nanti kalau siapa dapat menjawab akan Ustaz buat nilai tambahan sebagai nilai harian nanti ya. Pertanyaan pertama. Simak pertanyaannya ya. Coba, siapa dapat membuat contoh ibadah mahdoh? Saya, Ustaz. Oh, banyak sekali nih. Ustaz yang milih ya. Saya yakin yang lain ini dapat semuanya. Coba Ali muda daulai. Apa? Yang buat suaranya? Contoh makhluk adalah puasa, zakat, haji, sholat fardu. Iya, benar sekali ya. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Berarti Ali muda daulai menjawab. Itu tadi sholat, apa lagi? Zakat, haji, iya, puasa dan sebagainya. Alhamdulillah, berarti anak kami betul-betul telah memahami pelajaran kita hari ini. Setelah pertanyaan pertama, masuk kita pertanyaan kedua. Ayo, yang Ali muda sudah dapat, coba yang lain. Bagaimana? Jangan Ali muda aja, tidak apa terus. Pertanyaan kedua. Coba sebutkan contoh ibadah ghairu mahdoh. Aduh, banyak kalinya. Tadi udah sebelah sini. Coba yang belakang dulu. Apa kamu betul-betul kau mendengarkan yang sesama datang? Coba. Contoh ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh adalah bertetangga, bersedekah atau menolong bantu membantu, Ustaz. Wah, cepat kali ya. Kayak udah dihafal betul-betul ya. Alhamdulillah. Berarti apa tadi? Bersedekah, bertetangga, mencari nafkah, membantu, tolong menolong. Ya, yang berhubungan manusia dengan manusia ya. Jawabannya benar. Tepuk tangan ya. Pertanyaan ketiga. Coba ini agak sulit dulu. Karena tadi masalah contoh-contoh. Sekarang pertanyaan contoh dulu. Apa perbedaan antara, ayo siap ya, antara syariah dan fikih? Ayo, siapa? Oke, tadi sebelah sana udah, masih udah. Coba yang tengah ini. Nikmat Hasibuan. Apa perbedaan antara syariah? Coba syariah apa? Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, benar ya. Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dulu. Dan kalau dia fikih bersumber dari ulama dan ahli fikih. Makanya berarti coba dihafal lagi ya, Bang ya. Berarti kalau fikih bersumber dari ulama dan ahli fikih. Masih banyak perbedaannya ya. Cuma karena waktu kita tidak mengizinkan lagi, mungkin pertemuan pada hari ini sebatas ini dulu. Tetapi untuk pertemuan kedua nanti kita akan masuk dengan bab jenazah. Ada yang tahu apa itu jenazah? Jenazah itu adalah orang yang sudah dicabut oleh Allah nyawanya atau ruhnya dari jasadnya. Berarti itu sudah menjadi jenazah. Itu untuk pembahasan kita selanjutnya dalam pelajaran kita di bab fikih ini. Kalau begitu mungkin untuk pertemuan hari ini Ustaz cukupkan. Mudah-mudahan anak-anak kami semua dapat memahami dan juga mengerti apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari bersama-sama kita dulu mengucapkan Alhamdulillah. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Untuk itu Ustaz memberi salam. Akhirul kalam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ثبت وانصر أهل جمعية
جمعية نابت العلماء لإعلاء كلمة الله.